Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas bab 5 ayat 36 sampai dengan ayat 38. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah kamu murah hati, sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik dan dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, pernah nggak kita merasa sulit untuk mengampuni? Kadang ada orang yang menyakiti kita, entah lewat kata-kata atau sikapnya. Luka itu rasanya nyata, dan jujur saja, reaksi pertama kita seringkali bukan ingin memaafkan, tapi ingin membalas. Atau minimal, kita terus mengingat-ingat kesalahannya, seolah-olah dengan mengingat itu, kita sedang menjaga diri kita supaya tidak disakiti lagi. Hati kita ini memang unik, begitu cepat menghakimi, begitu mudah berkata, "Dia salah." Tapi saat tiba waktunya untuk berbelas kasih, rasanya berat sekali. Ada suara dalam diri kita yang berkata, "Kalau aku mengampuni, nanti dia merasa tidak bersalah." Atau, "Kenapa harus aku yang mengalah?" Padahal seringkali mengampuni bukan tentang siapa yang benar atau siapa yang salah. Mengampuni itu tentang membebaskan hati kita sendiri, tentang melepaskan beban yang diam-diam kita pikul setiap hari. Karena saat kita terus menyimpan dendam, sebenarnya kita yang lelah, kita yang terikat pada masa lalu. Mengampuni memang tidak selalu mudah. Kadang butuh waktu, kadang butuh proses. Tapi setiap langkah kecil menuju belas kasih adalah langkah menuju kedamaian dalam hati kita sendiri. Dan mungkin disitulah kita belajar bahwa mengampuni bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan hati. Dalam Injil Lukas hari ini, Tuhan Yesus berfirman, "Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni." Firman ini bukan sekedar nasihat moral, melainkan jalan hidup murid Kristus. Yesus mengundang kita masuk ke dalam cara Bapa sendiri memperlakukan manusia. Bapa tidak pertama-tama datang untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkan. Ketika kita mengampuni, kita menjadi serupa dengan Bapa.
Menghakimi sering lahir dari kesombongan rohani, merasa diri lebih benar, padahal kita pun hidup dari belas kasih Tuhan setiap hari. Hati yang tidak mau mengampuni akan menjadi keras dan gelap. Sebaliknya, hati yang mau mengampuni mengalami kebebasan. Mengampuni bukan berarti membenarkan kesalahan, tetapi menyerahkan penghakiman kepada Tuhan dan memilih kasih daripada dendam. Kita bisa belajar dari Santo Simplicius, paus pada abad ketiga yang menggembalakan gereja di tengah situasi sulit dan penuh perpecahan. Dalam masa penganiayaan dan tekanan, ia tidak membalas dengan kebencian, tetapi menjaga kesatuan dan menguatkan umat dengan kesabaran. Ia meneladani Kristus yang tetap mengasihi di tengah penolakan. Dari hidupnya kita belajar bahwa kepemimpinan yang sejati itu lahir dari hati yang lembut, bukan dari hati yang siap menghakimi, melainkan dari kerahiman dan kesetiaan. Bapak Ibu yang terkasih, dunia kita hari ini penuh dengan penilaian cepat, komentar yang tajam, dan penghakiman tanpa belas kasih. Namun sebagai murid Kristus, kita dipanggil berbeda. Kita diundang untuk menjadi wajah Bapa yang murah hati. Ukuran yang kita pakai untuk orang lain, itulah ukuran yang akan kembali kepada kita. Maka mari kita memilih ukuran kasih. Semoga dalam keluarga, komunitas, dan lingkungan kerja, dan lingkungan sehari-hari, kita menjadi pribadi yang lebih cepat mengampuni daripada menghakimi, lebih siap memahami daripada menyalahkan. Disitulah kerajaan Bapa mulai nyata. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang penuh belas kasih, lembutkanlah hati kami yang sering keras dan mudah menghakimi. Ajarlah kami mengampuni seperti Engkau mengampuni kami. Bebaskanlah kami dari kepahitan dan jadikanlah kami pembawa damai dimanapun kami berada. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.